فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab di Mukhtasaril Adab, seperti biasanya hadis yang telah kita baca disetorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik, halaman 27. Qala al-mu'allifu asbahullah, la yanbaghi al-haya' fi talabil ilmi. Termasuk adab seorang pencari ilmu adalah tidak selayaknya, tidak sepantasnya malu di dalam mencari ilmu. Jadi jangan sampai karena kapasitasnya dia rendah atau istilahnya menghafalnya sulit atau baru kenal dakwah kemudian malu dalam mencari ilmu, jangan. Karena malu dalam mencari ilmu itu malu yang tercela. Malu yang tercela. Wa illa, rasa malu yang itu tabiat manusia, si fulan malu dengan fulan misalkan, itu justru enggak boleh dihilangkan. Rasa malu yang tabiat manusia. Tapi yang dihilangkan adalah rasa malu dalam mencari ilmu. Rasa malu terhadap kebenaran itu enggak boleh. Paham? Nanti dalilnya banyak sekali. Ana nukilkan sebagiannya nanti. Karena rasa malu yang tabiat manusia itu kalau dihilangkan justru akan mendatangkan kejelekan. Makanya dalam hadisnya Imran bin Husain radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ini rasa malu yang tabiat manusia, orang punya malu. Paham? Karena kalau enggak punya malu sama sekali, apa kata Rasulullah SAW? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu enggak punya rasa malu, perbuatlah sesukamu. Bukan berarti bebas, tapi nanti Allah Ta'ala akan menghitung semuanya. Jadi pahami. Jadi rasa malu yang tabiat manusia itu jangan dihilangkan. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW juga mengatakan, da'hu, biarkan dia malu. Nah, kemudian beliau mengatakan, fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Karena semuanya rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Di dalam Sahih Muslim, riwayat Muslim, lafadznya juga beda sedikit. Al-haya'u kulluhu khairun. Al-haya'u kulluhu khairun. Rasa malu itu semuanya baik. Ini rasa malu yang bagaimana nih? Rasa malu yang memang tabiat orang punya rasa malu. Bukan malu terhadap kebenaran. Bukan malu dalam mencari ilmu. Mafhum? Kalau malu dalam mencari ilmu enggak boleh.
Malu terhadap al-haq enggak boleh. Malu bertanya, sesat di jalan. Ibaratnya seperti itu, orang kalau malu bertanya, dia akan tersesat nanti. Oleh karena itu kalau dalam masalah ilmu, masalah agama, jangan malu. Kemudian rasa malu yang tabiat manusia juga termasuk bagian dari keimanan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, fi sahihain, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Rasulullah SAW, keimanan itu memiliki 70 sekian cabang. Memiliki berapa? 70 sekian cabang. Fa'alaha, cabang keimanan yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha, dan cabang keimanan yang paling rendah, imatatul adha 'anit tariq, menghilangkan rintangan gangguan dari jalan. Di akhir hadis apa kata Rasulullah SAW? Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah cabang daripada keimanan. Jadi orang kalau nggak punya rasa malu sama sekali, dikhawatirkan keimanan nggak ada gitu loh. Kalaupun ada tidak sempurna. Mafhum? Naam. Itu dalil-dalil mengenai apa? Rasa malu yang tabiat manusia tidak boleh dihilangkan. Kemudian juga hadis yang lain. Kisah Rasulullah SAW, hadisnya di dalam Sahihain. Karena Rasulullah SAW, Aisyah anha, karena Rasulullah SAW asyadda haya'an minal adra fi khidriha. Rasulullah SAW, beliau adalah suri tauladan kita, panutan kita. Beliau, kata Aisyah anha, beliau adalah sosok manusia yang paling malu, bahkan lebih malu dibandingkan gadis dalam pingitannya. Jadi gadis dalam pingitannya, gadis yang masih di kamar-kamar yang belum menikah itu kan malu. Tapi rasa malunya Rasulullah SAW itu lebih dari mereka. Namanya karena Rasulullah SAW asyadda haya minal adra fi khidriha. Dahulu Rasulullah SAW itu adalah sosok orang yang lebih pemalu dibandingkan seorang gadis yang berada dalam kamarnya. Paham? Nah, menunjukkan bahwa rasa malu yang merupakan tabiat manusia tidak boleh dihilangkan. Terus bagaimana bab yang kita baca sekarang ini? La yanbaghi al-haya fi talabil ilmi. Tidak selayaknya, tidak sepantasnya malu dalam mencari ilmu. Nah, karena malu dalam mencari ilmu, malu dari suatu kebenaran itu tercela. Innallaha la yastahyi minal haqq. Di dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, hadisnya Ummi Salamah, istri Rasulullah SAW, Hindun bintu Abi Umayyah, qalat ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahyi minal haqq fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Qala na'am idza hiya ra'atil ma'. Na'am idza hiya ra'atil ma'. Dalam riwayat na'am idza ra'atil ma'. Ana ulangi lagi. Di dalam Sahihain, hadisnya Ummi Salamah, istri Rasulullah SAW, namanya Hindun binti Abi Umayyah. Qalat, beliau berkata, suatu ketika Ummu Sulaim berarti ibunya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau datang dan berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Itu syahidnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak malu terhadap kebenaran. Langsung beliau tanya, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Apakah perempuan juga wajib mandi kalau dia mimpi basah? Lihat, yang bertanya bukan laki-laki loh ya. Yang bertanya perempuan. Biasanya perempuan itu pemalu atau tidak? Pemalu. Tapi karena ini kebenaran, karena ilmu, beliau, ibunya Anas bin Malik enggak malu. Bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak malu terhadap kebenaran. Apakah perempuan juga wajib mandi kalau dia mimpi basah? Apa kata Rasulullah SAW? Na'am idza ra'atil ma'. Iya, dia juga wajib mandi apabila melihat
air. Melihat air maksudnya melihat air mani. Jadi ini termasuk fikih yang sangat besar. Apabila orang ihtilam, mimpi basah, bangun kemudian menjumpai air mani kering ataupun basah, wajib mandi. Paham? Karena ada riwayat yang lain, innal ma' minal ma'. Innal ma'a minal ma'i. Sesungguhnya air mandi itu disebabkan karena ada air mani. Sudah pahami? Nah, jadi syahidnya harus melihat. Kalau dia mimpi basah, bangun tidak menjumpai air, la basah wala kering, enggak wajib mandi. Itu bedanya dengan orang yang berhubungan badan. Kalau berhubungan badan keluar ataukah tidak keluar, kalau sudah berhubungan badan tetap wajib mandi. Mafhum? Itu bedanya. Itu sekedar selingan seputar fikih. Syahidnya mana? Innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah Taala tidak malu terhadap kebenaran. Lihat, seorang wanita Ummu Sulaim, Rumaisah bint Milham, seorang wanita sahabiyah bertanya tentang mandi janabah. Mandi apa? Junub, bayangkan itu. Padahal kalau kita perhatikan perempuan pemalu kan? Tapi di sini kenapa beliau tidak malu? Karena itu kebenaran. Karena itu adalah ilmu. Makanya kalau mencari ilmu kok malu, itu nggak akan dapat apa-apa. Paham ya? Malu kemudian nggak pernah bertanya, kemudian ada masalah, ada muskilah dia simpan, itu nggak akan dapat. Rugi dia. Sebagaimana perkataan Imam Mujahid bin Jabir rahmatullah alaih, na'am la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Artinya apa? Seseorang tidak akan bisa mempelajari ilmu. Siapa yang tidak bisa mempelajari ilmu? Mustahyin, orang yang pemalu, wala mustakbir, tidak pula orang yang sombong. Orang yang sombong, orang yang pemalu dalam mencari ilmu itu enggak akan dapat ilmu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dia enggak paham, tanya gitu loh. Jangan diam 1000 bahasa. Tanya. Ya Syekh, ya Ustaz, atau ya muallim fulan misalkan seperti itu. Tanya. Naam. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm jika kalian tidak mengetahui ilmunya. Mafhum? Jadi kaitannya masalah rasa malu di sini diletakkan pada tempatnya. Rasa malu yang tabiat manusia itu semua kebaikan. Tapi malu terhadap kebenaran, malu dalam mencari ilmu, itu adalah rasa malu yang tercela. Antum perhatikan baik-baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika belajar baca diajar Jibril alaihissalam, usianya sudah tidak muda lagi. Usia berapa tahun kemarin? 40 tahun. Beliau tidak malu. Karena itu memang apa? Ilmu gitu loh. Sampai 3 kali diulang, Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari. Bacalah, aku enggak bisa baca. Baca, aku tidak bisa baca. Baca, aku tidak bisa baca. Bayangkan, akhirnya diajari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir ayat. Ayat 1 sampai 5 itu kan. Naam. Lihat. Jadi menunjukkan bahwasanya walaupun usia tua pun belajar itu tidak apa? Tidak sebagai penghalang umur yang tua tadi. Mafhum? Justru ketika di usia tua dia semakin semangat dalam mempelajari ilmu agama, itu berpotensi untuk menjaga keistiqomahan agar meninggal nanti wafatnya di atas Islam was sunnah. Man mata 'alal Islam was sunnah mata 'alal khairi kullih, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Barang siapa yang mati di atas Islam was sunnah, maka sungguh dia mati di atas seluruh kebaikan. Kita baca hadisnya. Nanti kita ambil 2 hadis ya. Yang pertama sedang, yang terakhir pendek. Semua mudah dihafal. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, "Kuntu rajulan madza'an wa kuntu astahyi an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni." Ada tambahan minni ya, itu kelihatannya kurang itu. Limakan ibnatihi minni. Ditambahkan lafaz minni. Paham ya? Yang itu dilihat itu ditambahkan lafaz limakani ibnatihi minni, ada lafaz minni di situ. Ana ulangi, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, kuntu rajulan madza'an wa kuntu astahyi an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi minni. Fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fa sa'alahu fa qala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Muttafaqun alaih.
Ana artikan disimak baik-baik. Ana artikan disimak baik-baik barakallahu fikum. Dari hadisnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sahabiyun jalil. Kunyahnya Abul Hasan atau Abul Husain. Terkadang beliau juga ada gelar yang lain Abu Turab. Kumi Abu Turab, Kumi Abu Turab. Waktu itu ditegur oleh Rasulullah SAW untuk apa? Agar beliau bangun. Tapi masyhur ma'rufnya ya Abul Hasan Abul Husain. Karena Hasan Husain putranya siapa? Putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan apa? Keutamaan tersendiri. Keutamaan tersendiri, innal Hasan wal Husain sayyidash syabab ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain itu adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Ali bin Abi Thalib. Beliau digelari dengan Haidarah. Gelarnya adalah Haidarah, orang yang pandai memainkan pedang. Disebutkan dalam riwayat itu mengenai biografi beliau, Samatsni Ummi Haidarah. Samatsni Ummi Haidarah, ibuku menamakan diriku dengan Haidarah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah khalifah yang berapa? Khalifah yang keempat setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masya Allah. Beliau juga di samping sahabat yang mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan istri beliau Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidah nisa ahli jannah. Masya Allah, keutamanya besar. Mulai dari cucunya keutamaannya ada, istrinya punya keutamaan juga. Ali bin Abi Thalib juga punya keutamaan. Istrinya Ali bin Abi Thalib siapa? Fatimah. Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidah nisa ahli jannah, pemimpinnya para wanita penduduk surga. Putranya Hasan Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Sayyidah syabab ahli jannah, pemimpinnya para pemuda penduduk surga. Masya Allah. Kita lihat. Qala kuntu rajulan madza'an. Dahulu aku adalah orang yang terus-menerus keluar air madinya. Madza'an juga mubalaghah, timbangan fa'al. Jadi terus-menerus keluar air madi. Bedakan air madi, air wadi, air mani. Kalau tidak salah dulu dari Talawati di pembahasan fikih itu ya. Air mani suci, tidak najis. Air madi, air wadi najis. Paham? Nah, air madi barakallahu fiik dijelaskan para ulama di antara membedakannya. Di antaranya adalah air madi ini keluar ketika misalkan secara umumnya adalah suami istri ketika bercumbu. Bercengkrama atau semisalnya keluar air madi, najis hukumnya. Paham ya? Tapi tidak wajib mandi. Tapi kalau air mani, barakallahu fiik, termasuk salah satu sebab kalau keluar wajib mandi. Mafhum? Tapi suci. Jangan sampai keliru ya. Kalau air wadi itu biasanya ada yang menyebutkan termasuk apa tandanya ketika dia misalkan habis kencing ya kan, sudah bersih, kemudian tiba-tiba dia berjalan kok ada kayak semacam keluar cairan, itu wadi. Paham ya? Atau mungkin yang semisal mungkin kerja keras atau yang semisalnya itu wadi, najis. Paham ya? Sudah kita lewati dulu pembahasannya. Ini sekedar menjelaskan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, barakallahu fik, beliau mengatakan aku adalah seorang lelaki yang sering keluar air madinya. Wa kuntu astahiyyah. Waktu itu aku malu untuk bertanya kepada Nabi SAW. Kenapa malunya? Kenapa sebabnya? Limakan ibnatihi minni. Dikarenakan putrinya adalah istriku. Artikannya gitu. Jadi limakan ibnatihi minni li'anna ibnatahu zaujati. Dikarenakan putrinya adalah istriku. Jadi Ali bin Abi Thalib sungkan itulahnya. Tanya sama mertua, yaitu Rasulullah SAW. Fa'amartul Miqdad ibn al-Aswad. Kemudian aku perintahkan Miqdad ibn al-Aswad. Fasa'alahu. Sebagai perantara. Ini masih boleh. Jadi kalau antum malu bertanya, malu seputar ilmu, itu pada asalnya nggak boleh. Cuman kalau antum malu bertanya kepada syekh, malu bertanya kepada gurunya atau ustadznya, pakai perantara, perwakilan. Tolong ya akhi, ana malu sekali ya akhi, tolong tanyakan kepada ustadz, tanyakan kepada syekh, boleh.
Paham ya? Nah, tapi malu yang menghalang-halangi dia mencari ilmu itu yang tercela. Mafhum? Nah, jadi kalau antum malu untuk bertanya secara langsung lewat perantara, boleh. Paham ya? Nah, kita lihat ini. Akhirnya Miqdad bin Aswad bertanya, faqal yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Cukup dia mencuci kemaluannya kemudian berwudu, enggak perlu mandi. Syahidnya di sini bukan bahas seputar fikih ya. Syahidnya di sini adalah apa? Lafaz wa kuntu astahi. Dan waktu itu aku malu sekali karena putrinya itu ternyata istriku, kata Ali bin Abi Thalib anhu. Paham ya? Akhirnya beliau wakilkan, beliau perintahkan Miqdad bin Aswad untuk bertanya. Perwakilan ya, taukil boleh. Paham ya? Tapi kalau diam 1000 bahasa, ada permasalahan ilmu, apalagi ilmu agama, kalau dia diam, enggak bertanya, malu untuk bertanya, malu untuk mencari ilmu, itu yang tercela. Mafhum? Innallaha la yastahi minal haqq. Dan kita lewati hadisnya tadi ya, hadis Ummu Salamah tadi ya, kisah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Sesungguhnya Allah Taala itu tidak malu terhadap kebenaran. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Tapi rasa malu yang tabiat manusia jangan pernah dihilangkan. Ya akhi, tafadhal ya akhi, minum aja, enggak usah malu-malu. Ya akhi, silakan dicicipi hidangannya, enggak usah malu-malu. Enggak usah ada lafaz malu-malunya, enggak usah tambah itu sudah. Tafadhal silakan. Tafadhal dimakan, tafadhal minum. Nah, kul wastahi. Makanlah dan malulah. Karena rasa malu ini mau dihilangkan bagaimana? Al haya'u la yatila bi khair. Ya enggak? Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Kalau enggak malu sama sekali gimana? Ya kan? Tabiat manusia itu ketika dia bertamu misalkan atau mungkin dikasih makan orang lain, dihidangkan di depannya, itu biasanya kalau belum dipersilahkan malu kan biasanya. Yang mempersilahkan itu enggak usah ada lafaz, enggak usah malu-malu itu. Langsung tafadhal ya akhi, tafadhal. Kul wastahi. Itu kalau ditambahkan. Makanlah dan malulah. Karena rasa malu ini enggak bisa dihilangkan. Maksudnya dalam artian jangan dihilangkan. Kalau dihilangkan enggak punya rasa malu, dihabiskan kemana nanti? Ya kan? Nah, Allahul musta'an. Ini sekedar apa? Sekedar penyebutan bahwa rasa malu yang tabiat manusia, ya, yang tidak menghalang-halangi dalam mencari ilmu, tidak menghalang-halangi dalam memahami kebenaran, itu rasa malu yang terpuji yang tidak boleh dihilangkan. Mafhum? Tapi bab di sini yang tidak selayaknya, tidak sepantasnya seorang pencari ilmu untuk malu di dalam mencari ilmu. Nah, itu maksudnya malu dalam mencari ilmu, malu di dalam mencari kebenaran, itu yang tercela. Bisa dipahami ya? Naam. Kita ambil satu lagi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini barakallahu fiik sudah pernah kita lewati dulu ya. Di kitab yang lainnya yang intinya orang-orang wanita Ansor itu mereka sangat semangat dalam mempelajari ilmu agama. Jadi rasa malu yang ada pada mereka tidak menghalang-halangi untuk mempelajari ilmu agama. Kita lihat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ni'man nisa'u nisa'ul Ansar, lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fid din." Rawahu Muslim, masyaallah. Ni'man nisa'u nisa'ul Ansar, lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar, wanita orang-orang Ansar. Kenapa? Dikarenakan rasa malu yang ada pada mereka tidak menghalang-halangi mereka untuk memahami ilmu agama. Lihat. Jadi mereka pemalu memang. Cuman karena ilmu agama, rasa malu tadi tidak menghalang-halangi untuk mempelajarinya. Lihat ini. Lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fid din. Rasa malunya tidak menghalang-halangi mereka untuk memahami agama. Karena memahami ilmu agama, barakallahu fiik, at-tafaqquh fid din sababun min asbabil khair. Termasuk sebab yang bisa mendatangkan kebaikan, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sahihain, hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fid din. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "'inda hadzal hadits wa lazimu dzalik anna man lam yufaqihu Allah fid din lam yurid bihi khaira." Ana artikan di dalam Sahihain hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah telah kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah telah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau memberikan catatan kaki atau memberikan catatan terhadap hadis tersebut. Beliau mengatakan walazimu dzalik, berarti keharusannya, konsekuensinya, anna man lam yufaqqihullah fid din lam yurid bihi khaira. Berarti orang yang Allah telah tidak pahamkan dia dalam masalah ilmu agama, Allah Ta'ala tidak kehendaki padanya kebaikan. Wal'iyadzubillah. Lihat, orang kalau tidak paham ilmu agama, itu kejelekan akan datang. Tapi kalau dia paham ilmu agama, kebaikan demi kebaikan akan datang. Mafhum? Makanya jangan sampai malu dalam mempelajari ilmu agama. Usia bukan penghalang, kapasitas daya tangkap berpikir bukan penghalang. Paham ya? Itu semuanya memang Allah Ta'ala yang menetapkan. Ada yang kapasitasnya rendah, ada yang daya pikirnya cepat, ada yang lambat. Itu semuanya jangan sampai menjadi penghalang dalam cari ilmu. Mafhum? Terus berdoa kepada Allah Ta'ala, wasta'in billah wala ta'jiz, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah engkau pada perkara-perkara yang bisa memberikan manfaat kepadamu dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan berputus asa. Lihat ini, sebaik-baik perempuan adalah perempuan Ansar, yang rasa malu mereka tidak menghalang-halangi untuk mempelajari dan memahami agama. Karena ilmu yang diinginkan di sini ilmu apa? Ilmu syar'i. Al-ilm idza utliqa fal murad bihi ilmu syar'i. Ilmu itu kalau diitlakkan, wajib mencari ilmu, wajib menimba ilmu, wajib rihlah mencari ilmu. Ilmu kalau diitlakkan yang diinginkan ilmu apa? Ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kullul 'ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-hadits wa illa al-fiqh fid din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswas syayatin. Sudah kita lewati dulu ya, pantunnya bagus sekali itu ya. Nah, seorang penyair mengatakan Qulul 'ulumi siwal Qur'an mashghalatun. Semua ilmu-ilmu selain ilmu Al-Qur'an itu menyibukkan. Illal haditsa, kecuali ilmu hadis, wa illal fiqh fid dini, dan kecuali ilmu memahami agama. Al-ilmu, ilmu itu adalah maka fihi qala haddatsana. Ilmu itu adalah yang di dalamnya ada ucapan qala haddatsana fulan, qala haddatsana alan. Ilmu apa? Ilmu hadis. Wa ma siwa dzaka waswas syayatin. Adapun selain itu hanya bisikan syaitan yang terkutuk. Ilmu kalam, ilmu sihir, ilmu dunia, itu semuanya barakallahu fiik. Nah, kadangkala dan seringkali menjadi apa? Nah, bisikan-bisikan yang bisa mengganggu di dalam mempelajari ilmu agama. Hindari. Paham ya? Apalagi ilmu sihir. Ilmu kesyirikan wal'iyadzubillah. Ilmu kalam jangan pernah dipelajari. Ilmu filsafat jangan pernah dipelajari. Kenapa? Karena ilmu kalam, ilmu filsafat ini barakallahu fiik, la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang sakit semakin parah, yang haus semakin haus. Perhatikan ya. Nah, ilmu kalam, ilmu sangat berbahaya sekali barakallahu fiik. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an barakallahu fiikum. Di sini menunjukkan bahwasanya para wanita, orang-orang Ansar, itu di samping mereka adalah perempuan-perempuan yang memiliki rasa malu, tapi untuk pelajari ilmu agama tidak ada kata malu. Jadi paham ya? Tidak ada kata malu. Kadangkala kapasitas orang berbeda-beda, ya kan? Daya tangkap yang satu dengan yang lainnya beda. Si fulan cepat memahami, si alan lambat dalam memahami, si fulan hafalannya cepat, si alan hafalannya lambat. Itu semuanya jangan sampai menjadi penghalang dalam cari ilmu. Terus berjuang dan berusaha. Betapa banyak orang yang rajin dan tekun
walaupun kapasitasnya itu sedang-sedang saja, bisa mengalahkan orang yang cerdas tapi malas-malasan. Paham ya? Betapa banyak dengan seizin Allah Ta'ala orang yang rajin dan tekun, kapasitas hafalannya itu sedang-sedang saja, tapi dengan seizin Allah Ta'ala bisa mengalahkan orang-orang yang cerdas tapi pemalas. Bisa dipahami nggak? Nah, karena biasanya kecuali yang mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, itu kalau orang cerdas, itu banyak kali kita jumpai mengandalkan kecerdasannya. Paham ya? Enggak murojaah juga mungkin. Paham ya? Nah, enggak ngulang-ngulang juga nanti ditanya pun mesti bisa. Jadi beda dengan orang yang tekun dan rajin ini. Orang yang tekun rajin ini walaupun kapasitas hafalannya sedang, tapi dia terus tekun rajin mengulang-ulang. Suatu ketika Anda saksikan, bisa jadi yang tekun dan rajin tadi itu, walaupun kapasitas hafalannya sedang-sedang saja, memahaminya tidak terlalu hebat, bisa mengalahkan orang yang cerdas, yang malas-malasan tadi. Mafhum? Nah, ini banyak sekali kita saksikan, karena biasanya orang yang cerdas itu, walaupun nggak semuanya itu mengandalkan kecerdasannya. Nah, sehingga terkalahkan karena apa? Karena dia kurang tekun, kurang rajin. Tapi kalau udah cerdas, tekun, rajin, masya Allah. Paham ya? Nah, insya Allah lebih daripada yang lainnya. Ini pembahasan yang kita bahas barakallahu fi, kaitannya masalah bab la yanbaghil haya fi talabil ilmi. Nah, tidak selayaknya bagi pencari ilmu untuk malu di dalam mencari ilmu tersebut. Mafhum? Jadi kalau ada pertanyaan, ada iskal, tanyakan, ya Syekh, ya mudarris, ya ustaz, ma makna kata wa kata misalkan. Nah, nanti kalau seandainya gurunya tidak memiliki jawaban, bisa diajukan kepada para ulama, para masyayikh. Tapi diam seribu bahasa, memendam permasalahan dan juga muskilah di dalam dada, itu justru akan membuat sempit dan apa? Tidak ada solusi jalan keluarnya. Paham ya? Sehingga ilmu terhenti. Malu bertanya, sesat di jalan. Itu ibaratnya kalau orang-orang kalau sedang merantau atau berjalan itu kan jalannya buntu misalkan. Dia malu dia bertanya. Kalau dia bertanya, diarahkan sama orang kampung tadi. Kalau ke Jogja mana arahnya, Pak? Kalau ke Jogja itu kanan kiri lurus misalkan. Nah ya, diarahkan ya. Kalau dia diam, istihad sendiri dia. Dia bukan orang Jogja misalkan. Ilmu tak punya tentang Jogja misalkan. Dia akan nanya. Sudah sampai Sleman lah balik ke timur lagi, sampai Surabaya. Sesat gak jalannya? Sesat. Maksudnya ibaratnya ilmu agama ini kalau antum nggak paham, nggak nanya, dikhawatirkan tersesat. Karena ilmu agama tidak bisa dipahami dengan otodidak, tidak bisa dipahami dengan pemahaman sendiri. Pasti memerlukan pemahaman. Nah, para salaf yang pemahaman mereka disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, pemahaman yang lurus biidznillah azza wa jalla. A'lam bissawab. Wassallallahu as-salamatu wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.